Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini adalah sebuah mahakarya yang menunjukkan bahwa bumi Nusantara bukan hanya memiliki kearifan lokal, tapi nilai religi merupakan karya anak bangsa. Ini adalah bentuk seni yang bernilai tinggi dan juga berlatar belakang Muslim sebagai sebuah negara yang mayoritas Islam. Bumi Sriwijaya tidak pernah habis dalam karya seni bagi kemaslahatan dan kejayaan bangsa. Dari pusat Al-Quran terbesar di Asia Tenggara, Kota Palembang, kami mengucapkan mari terus berkarya untuk bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata religi di Palembang, Sumatera Selatan ternyata menjadi daya tarik wisatawan hingga mancanegara untuk berkunjung. Palembang yang menjadi kota tertua di Indonesia ini ternyata memiliki Al-Quran terbesar di dunia yang terletak di Jalan Muhammad Amin, Gandus, Kecamatan Gandus. Al-Quran Al-Akbar atau yang sering disebut Al-Quran raksasa ini terbuat dari kayu tembesu dengan ukuran tinggi mencapai 15 meter. Setiap lembar halaman Al-Quran berukuran 177 cm x 140 cm x 2,5 cm. Ada 30 juz dalam Al-Quran raksasa tersebut yang diukir dengan pahatan berwarna emas khas Palembang. Selain itu, terdapat 630 halaman yang dilengkapi dengan tajwid serta doa khataman bagi pemula. Al-Quran ini resmi menjadi destinasi wisata religi di Palembang pada Senin, tanggal 30 Januari tahun 2012, setelah diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembuatan Al-Quran raksasa ini pun menghabiskan dana 2 miliar rupiah. Bapak Syarkoni, pemandu wisata Al-Quran raksasa, mengatakan, sejak diresmikan menjadi destinasi wisata religi, wisatawan dari luar negeri, terutama Malaysia, selalu berkunjung ke sini untuk melihat kemegahan ayat suci Al-Quran. Dalam sehari, setidaknya sekitar ada 500 wisatawan baik lokal maupun luar negeri datang berkunjung ke Al-Quran raksasa. Biasanya mereka datang rombongan, paling banyak itu dari Malaysia, hampir setiap hari kalau dulu sebelum pandemi COVID-19, kata Syarkoni. Selain menjadi tempat wisata religi, Al-Quran raksasa juga dijadikan masyarakat sekitar untuk mengadakan kegiatan lain, seperti tadarus, ceramah, salat tarawih dan buka bersama di saat Ramadan. Namun, untuk sekarang ditiadakan dulu karena masih COVID-19. Hanya wisata saja yang dibuka, ujarnya. Pengunjung yang datang ke Al-Quran raksasa ini pun dikenai tiket masuk dengan harga cukup murah. Untuk anak-anak dikenai Rp15.000 dan dewasa Rp20.000. Wisata ini dibuka dari hari Senin hingga Sabtu. Untuk hari libur saat ini ditutup sementara karena mengikuti aturan dari pemerintah. Pengunjung juga saat ini wajib menggunakan masker dan cuci tangan karena anjuran prokes. Mereka juga dibatasi masuk kalau di dalam penuh, ungkapnya. Menurut Syarkoni, uang hasil tiket masuk itu digunakan untuk kegiatan sosial, seperti rehab lokasi bangunan, pengembangan pesantren serta berbagi kepada anak yatim piatu. Niatkan kalau datang ke sini hanya untuk infak, karena uang tiket masuk semuanya digunakan untuk kegiatan sosial, ujarnya. Sejak pandemi COVID-19, pengunjung wisata religi Al-Quran raksasa menurun drastis. Jika sebelumnya mencapai 500 orang, kini hanya 50 orang wisatawan dalam sehari yang berkunjung. Penurunan wisatawan ini sudah terjadi sejak tahun 2020 lalu setelah COVID-19 masuk ke Indonesia. Saat itu pemerintah menutup seluruh tempat wisata termasuk kami. Tapi sekarang perlahan mulai buka lagi, walaupun sepi, ungkapnya. Selama pandemi ini, pengelola Al-Quran raksasa menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi pengunjung. Sebelum masuk, mereka diwajibkan mencuci tangan dan menggunakan masker. Selain itu,
Para wisatawan pun diminta berada di ruang tunggu yang sudah disiapkan jika di dalam Al-Quran telah penuh wisatawan. Ini sebagai bentuk dukungan kita ke pemerintah untuk tetap yang menjadi penghabisan wisata di sini adalah Ustaz Haji Sultan. Akun ini dibuat dari 2002 sampai 2009. Alhamdulillah semuanya ini sudah selesai lengkap 30 juz Bapak Ibu. 30 juz ini berjumlah 315 keping kayu. Semuanya ini terbuat dari kayu tembesu. Kalau di Jawa mungkin ini sifat kayu jati karena dibeli kayu tembesu anti daya, tidak bukukan dan tidak menghalaku, bahkan desainnya bisa mencapai 100 juta. Jadi Bapak Ibu, kalau awalnya di sana itu 1 sampai 2%-nya tapi ini 16 sampai 30. Tapi di bawah sudah 30 ya. Nah, ini banyak sepertinya 170 cm, lebarnya 160 cm, rata-rata 50 cm. Jadi satu ini sama dengan satu bangsa dari 2 halaman di belakang. Ini tidak bisa dikembali ya, dengan halaman belakang. Tapi ini bisa. Ini halaman 343 negatif kita dibagi 342. Tapi kayunya memang tidak sepertinya melihat disambung. Ada satu sangat ada ini kan kalau ini tidak ada tidak lagi Bapak Ibu. Nah ini sambungan bentuk pertukaran. Jadi Bapak Ibu kalau akan berusul di sini otomatis menjadi tetap bukan ada lebar yang tidak bisa. Ini sambungan bentuk vertikalnya ya. Kalau ini sambungannya bentuk horizontal. Jadi semuanya ini pertukaran. Jadi Bapak Ibu kalau akan berusul di sini otomatis menjadi tetap bukan ada lebar yang tidak bisa. Ini sambungan bentuk vertikalnya ya. Kalau ini sambungannya bentuk horizontal. Jadi semuanya ini Bapak Ibu pikiran tangan. Jadi dalam Mungkinnya dari mana? Mungkin kita siapkan payung. Tapi ini kok kita tidak menggunakan alat komputer atau benar-benar utama kita. Masalah apa orang? Nah, datang buat akun ini Bapak Ibu belum tidak sendirian, tapi dibantu oleh teman-teman. Jadi ada tim penulisan, maksudnya sekolah, ada tim penyimpanan, ada tim perangan, ada tim pemikiran, ada tim dan ada cetak. Jadi yang tempat kita berdiri ini modal seperti itu, tapi di bawah baru sudah mendapat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.